Sobat-sobat museum, bertemu lagi dalam Jendela Wastra Bangsaku. Kali ini bersama saya, Gali Nurhandayani, yang akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan untuk berjalan-jalan di Museum Tekstil Jakarta. Kali ini kita akan mengusung tema tentang program edukasi di Museum Tekstil Jakarta. Ada program edukasi apa saja sih yang ada di museum ini? Mari kita lihat bersama-sama. Saat ini, pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang kelas. Karena proses pembelajaran melalui sesuatu yang dapat dirasakan secara langsung juga merupakan pembelajaran yang baik. Dengan melakukan kunjungan lapangan untuk memberikan pendidikan langsung kepada anak didik, akan memberikan perspektif dan edukasi lain pada peserta. Perjalanan di luar kelas ini sangat memungkinkan siswa untuk tumbuh dan berkembang. Ada banyak tujuan kunjungan yang dapat dipilih para peserta anak didik, seperti kunjungan gedung perkantoran, institusi pemerintahan, atau museum. Museum adalah salah satu lokasi yang asik untuk dikunjungi karena museum bukanlah tempat untuk menyimpan barang-barang bersejarah saja, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Museum juga menjadi sejarah berkembangnya masyarakat dan budaya serta keanekaragamannya yang patut dinikmati dan juga dipelajari. Namun, ketika museum memposisikan diri menjadi salah satu institusi pendidikan, ada keinginan dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh pihak museum, yakni terkait pengelolaan kegiatan edukasi museum yang mencakup pengembangan pameran, seminar, lokakarya, konservasi, dan penelitian koleksi museum. Setiap museum memiliki tata pamer dalam koleksinya yang tetap sesuai dengan visi dan misinya. Namun, pameran kontemporer yang dimiliki oleh Museum Tekstil menawarkan koleksi yang berbeda dan berubah-ubah di waktu yang tertentu. Nah, inilah yang ditawarkan sehingga menjadi suatu keunikan dari Museum Tekstil Jakarta. Dengan jumlah koleksi yang berjumlah lebih dari 2.500 buah ini, Museum Tekstil memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengeksplorasi koleksi untuk ditampilkan dalam pameran temporer. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, banyak ahli museum yang sepakat bahwa pameran temporer ini merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi edukasi yang utama dalam sebuah museum. Yang menarik dari pameran temporer ini adalah jarak penyelenggaraannya yang hanya 3 bulan saja. Jadi, ketika teman-teman atau sobat museum hadir ke Museum Tekstil, bisa saja kalian akan menemui pameran temporer yang berbeda dalam Museum Tekstil ini. Museum Tekstil Jakarta menjadi salah satu museum yang rutin menggelar pameran temporer. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman berkunjung yang berbeda bagi masyarakat. Selain itu, Museum Tekstil juga terus berfokus pada tujuan pameran temporer ini untuk memberikan inspirasi dan motivasi dalam pelestarian wastra atau tekstil tradisional Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang mengenal dan mencintai wastra Indonesia, visi dan misi Museum Tekstil akan juga tercapai. Museum Tekstil sebagai jendela wastra Nusantara bersama-sama dengan seluruh mitra pelestari budaya terus berupaya untuk mengedukasi dan mengenalkan tentang batik Indonesia kepada masyarakat. Sebagai bentuk edukasi yang bersifat partisipatif, maka Museum Tekstil mendirikan Pendopo Batik pada tahun 2005. Pendopo batik menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh tentang batik dan juga berkesempatan secara langsung untuk belajar proses pembuatan batik. Dimulai dari mencanting atau mencap batik, mencelup, sampai dengan pewarnaan. Di pendopo batik ini diadakan kelas-kelas membatik untuk masyarakat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan sampai ada yang tingkat mahir loh. Tidak jarang juga, hasil dari pembelajaran banyak peserta workshop yang kini telah membuka kelas-kelas batik sendiri atau menjadi pengrajin batik untuk terus melestarikan budaya batik Indonesia. Sebagai contohnya adalah Batik Semarang 16,
penggagas Kampung Batik Semarang yang masih eksis hingga saat ini. Sobat Museum, mari sekarang kita mencoba untuk membuat batik dengan cara cap. Jadi, selain dengan menggunakan canting, batik juga dapat diproduksi dengan menggunakan cap. Nah, seperti apa prosesnya? Mari kita lihat bersama-sama. Kalian jangan khawatir, karena batik cap juga merupakan salah satu proses yang telah diakui oleh Indonesia sebagai proses pembuatan batik yang telah diakui juga oleh Standar Nasional Indonesia. Yuk, mari kita lihat. Halo Pak. Halo. Iya. Nah, Sobat Museum, workshop dengan metode menggunakan batik cap ini dapat dilakukan oleh teman-teman yang berusia sekitar playgroup ataupun taman kanak-kanak. Kenapa? Karena ini berusaha untuk meminimalisir resiko terluka gitu ya Pak ya, mengenai lilin panas gitu. Jadi kita ini sekarang sudah berada dengan Bapak siapa Pak? Boleh perkenalan diri? Sugeng Riyadi. Dengan Sugeng Riyadi. Nah, Pak Sugeng ini merupakan pengrajin batik yang sudah lama di Museum Tekstil ya Pak ya? Betul. Sudah berapa tahun Pak? Saya dari 2015. 2015, luar biasa sekali. Nah, mungkin Pak boleh diperkenalkan sedikit tentang yang ada di depan kita ini apa sih Pak sebenarnya? Baiklah, Boleh. saya akan memperkenalkan dulu. Siap. Ini yang dikatakan canting cap. Jadi cantingnya sudah berupa motif ya. Dan satunya lagi ini canting tulis. Nah, perbedaan antara canting tulis dan canting cap adalah kalau canting cap dia sudah bermotif ya, seperti ini ondel-ondel ya kan. Ini ada teko, ada gambar ikan, jadi sudah bermotif. Sedangkan batik tulis harus ditulis sesuai gambarnya. Oh, jadi seperti menggambar gitu ya Ya, Pak ya. betul. Kita harus benar-benar men-trace satu persatu gitu. Betul, ya. Nah, berarti kalau keunggulannya nih Pak antara batik cap dengan batik tulis tuh apa Pak? Kalau batik cap prosesnya akan lebih cepat. Lebih cepat. Ya, karena sudah tergambar, kita hanya men-stamp aja. Ya kan? Kalau batik tulis digambar harus di satu-satu digunakan lilinnya dengan menggunakan canting tulis. Jadi prosesnya lebih panjang. Ya, itu aja. Oke. Nah, kalau yang ini tuh lilinnya Pak untuk ya, mencap. ini lilin batiknya. Oh, ini lilin batiknya oke. untuk sebagai perintang warna dalam proses membatik. Boleh, baik-baik. Ya. Kalau begitu Pak, mungkin sekarang kita langsung saja mempraktekkan cara membatik dengan menggunakan batik cap itu seperti apa. Boleh, Ya Pak ayo. Sugeng? Oke, silakan Pak. Ya. Baiklah. Ini ada kainnya, kain Ya. mori. Kemudian ini canting cap yang sudah dipanaskan, ya. Ini lilinnya, ini ada motif Wah, motif apa itu Pak? Biasa buat Gajah. anak-anak TK, playgroup suka sekali ya. Oh, oke. Kemudian ini ada motif Monas. Monas, Ya. wah ikonnya Jakarta ya Pak ya. Betul. Terus ini ada jerapah. Jerapah. Wah, Oh. anak-anak TK senang sekali gambar ini. Kemudian ada satu lagi, ini motif penari Topeng. Ya, di Betawi Iya. juga terkenal ya. Betul sekali, sekarang Pak. kita mulain Mbak Gali ya. Caranya seperti ini. Gimana Ya Pak? kan? Ditekan dulu ya? Ya, ditekan supaya lilinnya menempel di area motif ini. Baik, ya. baik. Ya. Kemudian kita tekan. Nah, Wah, jadi ya Pak motif gajahnya. Ya, Mbak Lucu Gali mau sekali. apa nih? Boleh Ada Monas? campur-campur Pak? boleh. Mbak Gali mau coba yang mana? Oh boleh nih Pak. Nah, sobat-sobat museum, sekarang saya akan mencoba untuk menggunakan batik cap ini seperti apa. Jadi penasaran. Ini saya pilih yang motif penari topeng tadi ya Ya, Pak ya. Jadi ditekan tapi dulu. ya. Heeh. Posisinya dilihat dulu. Oh, ini. Takutnya salah, ya Oke. kan? Nah, jadi Oh, seperti iya. ini. Kalau begini nanti kebalik. Kebalik Nah, dia Pak. Oke jadi oke. pegangnya begini ya. Oke. Berarti ngelihat yang ini ya panahnya ya Pak ya. Pegangnya Oke. begini, maaf. Oh, pegangnya begini. Nah, Oh, iya. ternyata tidak semudah yang saya kira, sobat-sobat museum. Iya. Oke. Lalu Dicapkan ke kain. capnya juga lurus, Ya, Pak? lurus. Oke, lurus seperti ini. Tekan, Tekan, angkat. angkat. Ya. Iya, jadi. Tapi sepertinya saya kurang beruntung, Pak, karena lilinnya jadinya kebanyakan. Ya, lilinnya kebanyakan di dalam canting jadinya. Betul. Kita coba yang Monas ya. Kita coba yang Monas, Pak. Nah, biasanya harus agak sedikit dikurangin. Oh, lilinnya begitu. dengan cara dikepret. Nah, Heeh. sekarang coba Mbak Gali. Coba lagi. Ini Oke, Pak. yang Monas. Yang Monas, Iya. ya. Kita coba. Langsung angkat.
Langsung Nah. angkat. Wah, cantik ya Pak ya jadinya. Iya. Nah, inilah pentingnya workshop yang ada di Museum Tekstil, sobat-sobat museum. Karena tidak hanya menarik, tapi ini juga dapat memberikan proses edukasi yang sangat menarik bagi kalian semua. Terima kasih banyak Pak Sugeng Sama-sama. atas arahannya ya Pak ya. Iya. Semoga kalian dapat mau berkunjung ke sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengunjungi satu workshop lagi yang tidak kalah menariknya di Museum Tekstil. Pak, saya dengar-dengar ada workshop untuk tie-dye ya Pak ya? Ada di Museum Tekstil ada. Wah, tie-dye itu atau nama lainnya adalah kain ikat celup. Nah, saya mau lihat sih Pak, workshop yang itu ada di mana ya Pak? Ada di tempat lain. Ada di tempat lain? Iya. Bareng sama siapa nih Pak? Saya juga yang ngajar. Oh, sama Pak Sugeng juga. Ya udah Pak, kalau gitu ayo kita bareng-bareng Pak ke workshop berikutnya. Mari. Yuk, jangan lewatin. Menurut sejarah, teknik celup ikat berasal dari Tiongkok dan terus berkembang kembali sampai ke India dan wilayah lain di dunia, termasuk Indonesia. Teknik ini diperkenalkan ke Nusantara oleh orang-orang India melalui jalur perdagangan. Teknik ini mendapat perhatian besar karena keindahan ragam hiasnya dengan warna-warni yang disesuaikan dengan keinginan. Nah, Sobat Museum, sekarang kita sudah sampai di lokasi workshop berikutnya, yaitu kain ikat celup. Saya dengar-dengar Pak Sugeng banyak nama lain ya dari kain ikat celup ini sendiri. Ya, ikat celup itu kalau dari Kalimantan disebutnya sasirangan. Sasirangan. Ya, kalau Oke. dari Palembang kain pelangi. Kain pelangi, Iya. I see. Kalau dari Jawa Mm-mm. jumputan. Jumputan, oke. Nah, itu adalah beberapa nama yang berbeda mengikuti dengan wilayahnya ya Pak Sugeng ya. betul. Tapi sebenarnya teknik yang digunakan itu sama ya Pak? Ya, Sama, oke. Nah, sobat-sobat museum, sekarang di samping kita sudah banyak sekali peralatan yang bisa kita gunakan untuk workshop ini ya Pak ya. Ya, betul. Coba boleh diperkenalkan satu persatu Pak, ini ada apa Ya. saja nih di sini? Kainnya. Kemudian ini ada tali rapia bahannya. Termasuk ini ada gundu, Gundu. ya kelereng, Mm-mm. kemudian ini karet. Karet gelang gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau yang di depan kita ini apa nih Pak? Ini pewarnanya. Oh, pewarna Iya. untuk kain itu tadi. Ya, setelah diikat-ikat, kemudian kita warna. Mm-mm. Setelah itu nanti ikatannya kita lepas, maka akan jadi Menghasilkan motif. seperti ini. Iya. hasilnya. Dan juga yang di belakang kita ini adalah kain pelangi ya Pak ya, Ya, dari Palembang. Oke. Nah Pak, yuk kita coba sekarang nih, saya udah nggak sabar nih Pak, mau ngebentuk si kain ikat celup itu tadi. Baik. Ya, ini seperti apa Pak kainnya. prosesnya? Ha-ha. Ini buat saya ya Pak ya? Ya, boleh. Ini Oke. mau pakai gundu. Ha-ha, gundunya boleh. dimasukkan ke dalam. Di mana Pak? Tengah Ya, atau boleh di mana? tengah, tergantung motifnya. Ha-ha. Kita mau tersusun seperti apa. Oh, Di oke. tengah dulu. Tengah dulu boleh ya, Pak, ya? Kemudian diikat Iya. yang kencang, jangan sampai kendor supaya warnanya tidak masuk. Oh, oke. Berarti harus kencang-kencang sekali. Iya. Kayak ngikat bakso gitu ya Pak ya? Iya, betul, Oh, oke. Karena kalau tidak kencang, Ha-ha. nanti warnanya masuk ke dalam ikatan, akhirnya motifnya tidak terlihat dengan Jelas. Oh, begitu. Oke. Karena kalau misalnya kita ngikatnya tuh nggak kenceng kayak gini, berarti nanti warnanya bisa Masuk ke bocor, dalam. masuk Iya. ke dalam. Oke. Nah, seperti ini sudah cukup? Gimana nih Pak Sugeng? Ya, cukup. Sudah? Cukup? Sekarang kita coba bagian berikutnya dengan menggunakan tali rapia. Tali rapia, Ya, boleh. saya kasih contohnya. Boleh, Pak. Kalau yang tali rapia bisa dipilih seperti ini. Oh iya, benar. Seperti ini. Tuh. Ya. Berarti nanti dia akan menghasilkan, maksudnya fungsinya tuh yang sama itu Pak, mencegah untuk warnanya masuk ke dalam Ya, kainnya. betul. Oh, Ya, oke. jadi dengan diikat seperti ini, Heeh. maka warnanya sebagian ada yang Masuk, masuk warna, ada yang tidak. sebagian tidak. Nah, yang tidak kena warna, dia tetap berwarna putih, akan membentuk motif baru. Oh, oke. Kita potong. Sudah kenceng Pak? Ini ada Pertama 3 pilihan ya. Pertama yang ke tengah dulu, Yang tengah dulu ini warna kuning. ya, Mm-mm. tengah dulu, kita basahin. Mm-mm. Ya. Kemudian Mbak Galih mau yang merah atau biru nih? Ini biru, Ini biru, merah. ini merah. Iya. Sepertinya melihat baju saya cocoknya merah kali ini Pak Sugeng. Oke, warna Iya. merah ya. Warna merah. Coba.
Sekarang warnanya kuning. Akan kemari dia akan berwarna merah. Hmm. Simsalabim. Abrakadabra. Nah, Wah, jadi merah, Pak. Iya. Wah, keren banget. Wow. Jadi nggak sabar nih Pak saya buat ngelihat hasilnya nanti seperti apa gitu ya, Pak Sugeng ya. boleh. Nah, Sobat Museum, karena ini memang proses yang cukup memakan waktu, maka kita sudah hadirkan kain yang sudah jadi ya, Pak Sugeng ya. Iya, betul. Boleh kita lihat Pak yang sudah jadi seperti apa? Ini hasil karya saya. Ya. Hasil karya Pak Sugeng sendiri nih Pak. Wah, Awalnya bagus sekali. Saya buat menggunakan pensil ya, saya lingkar, kemudian saya jelujur menggunakan jarum dan benang ya, jelujur, kemudian saya tarik, sehingga yang ini motifnya yang tidak kena iya warna. jadi ya kan? seperti bunga ya Pak ya? Iya, lingkaran kecil, lingkaran besar. Iya, bagus sekali Pak. Ini sepertinya cocok nih Pak untuk jadi selendang saya ya nggak sih Pak? Boleh. Tuh. Gimana? Cantik bukan sobat-sobat museum? Menarik kan? Iya. Berarti ini sudah penghujung dari workshop kita hari ini ya Pak ya? Iya, betul. Tadi kita sudah berjalan-jalan dan juga melihat tentang proses dari membatik menggunakan batik cap seperti apa. Terus sekarang kita juga sudah melakukan proses workshop yang namanya kain ikat celup gitu. Nah, kalau saya lihat nih Pak, sebenarnya rok saya kan juga kain ikat celup ya Pak ya? Iya, sama. Nah, ini dari wilayah mana nih Pak? Ini masuk kain sasirangan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sasirangan dari Banjarmasin. Nah, luar Tekniknya biasa dia sekali. jelujur. Tekniknya pakai jelujur ya Pak ya? Pakai benang, pakai jarum, terus ditarik yang kencang supaya warnanya tidak masuk waktu proses pewarnaan. Oke, I see Pak. Nah, kalau misalnya nanti kita mau bawa pulang kain yang tadi udah kita pakai workshop tuh boleh Pak? Boleh. Oh, Jadi boleh setiap sekali. yang workshop di sini karyanya dibawa pulang. Karyanya boleh dibawa pulang. Nah, kurang menarik apalagi Sobat Museum, kalian bisa datang kemari mengajak saudara-saudara kalian dan juga keluarga besar kalian. Nah, terima kasih banyak Pak Sugeng atas waktunya. Sama-sama. Dan juga ilmunya. Sehat selalu ya Pak Sugeng. Terima Mau kasih lihat banyak. hasil karyanya Oh, boleh. sebelum ini. Ya, sekarang kita coba, kita gunting karyanya ya. Wah, bagus ya Pak jadinya ya Pak ya. Wah, ini loh yang saya buat sendiri loh. Seperti ini. Iya, Ya, sama ya Pak, seperti yang warna sama. biru. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Ya, ini yang disebut ikat celup, tie-dye. Dan juga nama-nama lainnya tadi ya, jumputan, pelangi. Iya, terima kasih banyak Sobat Museum yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan kemana-mana karena kita masih ada episode menarik yang lainnya. Saya Galih Nur Handayani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!